Oke YouTube, ketemu lagi di channel pertanian dan teknologi pertanian. Oke teman-teman, jumpa lagi di channel ini ya. Channel tentang pertanian, tentang laboratorium, dan juga tentang agrowisata. Buat teman-teman yang belum subscribe, subscribe dulu ya. Karena subscribe itu gratis. Tekan tombol di bawah ini. Oke, pada video kali ini kita akan men-share kepada teman-teman sebuah teknik perbanyakan tanaman secara vegetatif. Jadi nanti kita akan membuat satu tanaman tetapi kakinya itu tidak cuma satu. Jadi satu tanaman kayak gini nanti ditopang jadi beberapa tanaman kayak gitu ya. Intinya sih kalau dari istilah di dunia pertanian, tanaman kaki ganda. Tapi kepada video kali ini kita nggak akan bikin kaki ganda, kakinya dua maksudnya. Kita akan bikin kakinya 3. Banyak kelebihannya dari tanaman kaki ganda ini. Yang pertama, kalau misalnya kita naruh di depan rumah kayak gitu ya, di pot, jadi tanaman tabu lampot, jadi tanaman penghias teras kita kayak gitu. Kalau kakinya ganda itu akan menambah nilai seni yang lebih bagus. Jadi tampilannya nanti akan lebih indah kayak gitu ya. Tampilannya akan lebih indah, jadi dipandang itu akan lebih wow, keren kayak gitu ya. Apalagi nanti setelah tanamannya berbuah kayak gitu pasti akan tambah keren lagi. Itu yang pertama dari segi keindahan, dari estetikanya. Yang kedua dari segi penyerapan unsur hara. Jadi unsur hara atau makanan dari tanaman ini akan menjadi lebih banyak. Dia akan menyerap unsur hara lebih banyak. Kenapa? Karena saat kakinya satu, katakanlah dia punya akar 10 kayak gitu ya. Jadi ada 10 akar yang dia mencari sumber makanan, dia serap, dia gunakan untuk menghidupi satu tanaman ini. Tetapi kalau kita punya 3 kaki yang masing-masing kakinya itu punya 10 akar, berarti dia punya 30 akar, otomatis 30 akar itu akan mencari makanan dan dapatnya makanan akan lebih banyak. Ya enggak sih? Kalau di logika ya kayak gitu aja sih. Oke, langsung aja kita akan coba membuat tanaman buah kakinya ganda. Nanti jadinya seperti apa? Kita punya beberapa referensi. Ini dia tanaman-tanaman buah kaki ganda. Teng. Oke, langsung kita praktekkan ya. Untuk bahan dan alatnya, yang pertama ini ada tanaman. Tanamannya kita pakai tanaman buah, pakai kelengkeng ya, pakai batang bawah kelengkeng. Terus di sini ada plastik. Plastik ini nanti akan kita gunakan untuk tali sambungannya supaya dia gampang merekatnya kayak gitu. Yang selanjutnya ini ada pisau okulasi. Jangan lupa untuk membuat kaki ganda atau sambung atau apapun, ini pisaunya harus tajam. Karena kalau nggak tajam, tingkat keberhasilannya akan menjadi lebih rendah kayak gitu. Oke, ini yang nanti akan kita buat kakinya. Untuk tanaman indukannya, kita harus punya tanaman indukan yang udah pernah kita sambung ucuk atau kita akulasi kayak gitu ya. Jadi yang satu ya udah jadi tanaman kayak gitu. Yang satu ini kebetulan kemarin udah kita sambung dan udah jadi. Jadi ini akan menjadi batang utamanya. Ya nanti ini akan dijadikan pohon utamanya kayak gitu ya. Yang atas ini nggak perlu kita potong karena ini sudah bibit okulasi yang udah kita ambilin dari bibit yang bagus, bibit yang berkualitas. Oke, kita taruh tengah ya. Kalau yang 2 ini adalah batang bawah yang nanti fungsinya nanti hanya akan kita ambil kakinya. Nanti atasnya kita potong kayak gitu. Oke. Ya, yang tengah tadi ya. Nah, kayak gini. Nanti kita akan menyambung
gabungkan tanaman, 3 tanaman kayak gini, kakinya jadi 3, tapi nanti yang 2 nih ini dipotong. Caranya seperti apa? Cek dulu. Oke, yang pertama kita potong dulu ya. Yang pertama kita potong tanaman yang ke 1 ini. Kita runcingkan teman-teman. Nah nih, kalau pisaunya tajam kayak gini, string. Kalau nggak tajam, susah banget. Oke, untuk yang 1 juga ya. Oke, untuk daunnya ini udah nggak usah digunakan lagi, atau teman-teman bisa untuk apa namanya di stack kayak gitu untuk jadi tanaman batang bawah lagi, nggak masalah. Tapi nanti nyetaknya harus disungkup ya teman-teman. Oke, sekarang kalau yang 2 ini dipotong batang atasnya, kalau yang ini jangan, karena ini udah jadi bibit yang udah kita okulasi ya. Oke, yang ini cukup dikasih luka sedikit, disayat kayak gitu ya teman-teman. Nah, ini disayat, kelihatan ya. Oke, kemudian langsung ditali. Jadi untuk talinya harus benar-benar kenceng ya teman-teman ya. Dan jangan lupa untuk sayatan atau lukanya itu harus menempel, jadi supaya nanti bisa menempel dengan sempurna. Oke, buat teman-teman yang belum subscribe dulu, jangan lupa like, nyalakan loncengnya untuk mendapatkan update-update video selanjutnya. Oke, kalau talinya kurang, kira-kira kurang kayak gitu, kita tambahi aja, nggak usah banyak perhitungan. Kalau kurang gimana, tambahi aja, supaya apa, lebih kencang kayak gitu ya. Usahakan semua luka yang tadi udah kita sayat kayak gitu tertutup semuanya oleh plastik atau oleh tali plastik ini, supaya nanti tidak ada air yang masuk sehingga akan menggagalkan rencana kita. Oke, sudah cukup ya, cukup, kita matikan talinya. Nah kayak gini, kira-kira kayak gini ya. Kira-kira nanti kalau udah dipot jadinya seperti apa? Enggak gini, kakinya ada 3 ya teman-teman. Jadi apakah tahap ini selesai? Belum. Untuk sambungan ini atau kaki ganda ini, teman-teman masih perlu melakukan yang namanya penyungkupan. Penyungkupan ini berfungsi untuk mengurangi penguapan dari media dari tanaman keluar. Jadi kita harus benar-benar menjaga kelembabannya supaya tanaman ini menyatu dengan sempurna kayak gitu. Untuk penyungkupannya sendiri kita menggunakan plastik, bisa plastik UV atau plastik PE kayak gitu ya, plastik putih, disungkup. Sungkupannya seperti ini dan disungkup kurang lebih 45 hari. Jadi selama 45 hari sungkupan harus tertutup rapat. Air dari media, air dari air tanah itu nggak bisa keluar dari sungkup. Kalau dia menguap dia akan kembali lagi, dan kita tidak perlu melakukan penyiraman selama 45 hari itu. Kita hanya perlu melakukan penyiraman di media ini awal sebelum kita masukkan. Setelah dimasukkan selama 45 hari kita nggak perlu menyiram, kita jangan membuka. Nanti setelah 45 hari baru dibuka sedikit demi sedikit. Oke teman-teman, kira-kira seperti itu cara membuat
kaki ganda pada tanaman buah. Buat teman-teman yang pengen mencobanya di rumah, caranya kurang lebih seperti ini. Jadi nggak susah-susah amat, yang penting kita melakukan step by stepnya dengan benar kayak gitu ya. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat, semoga menginspirasi. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, nyalakan loncengnya untuk mendapatkan update video selanjutnya.